Selamat sore sahabat tani dimanapun kalian berada. Di sini saya bersama dengan Pak Manro ya akan membahas tentang hasil seed treatment di tanaman padi. Dapat terlihat ini di usia 5 hari setelah semai. Tapi sebelum dimulai atau misalkan membahas tentang seed treatment, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya notifikasi di konten ini atau channel ini selalu up to date. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa share video ini. Oke, Paman, untuk melanjutkan atau mempercepat dari hasil atau cara aplikasi dari awal, itu seperti apa sih dari awal Paman mengaplikasikan? Apakah ada pemilihan dulu atau misalkan seperti ditaruhnya endog, Paman, telur buat seleksian atau gimana sih itu buat awalan pengaplikasian? Aplikasinya sama untuk awal-awal, pertama dua-duanya sama direndam terlebih dahulu, terus selama 1 kali 24 jam semalaman lah, minimal satu malam lah, nggak usah 24 jam apa-apa, 1 malam, terus ditiriskan, diangkat, dipisah lah. Ini kan saya pakai setengah kilo nih, yang kontrol setengah kilo, yang pakai seed treatment setengah kilo Gitu. Nah terus setelah direndam langsung diaplikasikan seed treatmentnya atau enggak? ya pakai. Ini kan perlakuannya untuk yang selanjutnya dipisahkan setengah kilo antara kontrol dengan yang pakai seed treatment yang ini. Jadi memakai satu botol itu kan biasanya si cruiser ini pakai satu botol itu untuk 5 kilo benih padi. Nah berarti kalau dikonversikan sekitar lagi 5 aja, sekitar 2 milian lah, 2 mili lebih sedikit. Jadi per nampan ini ya, seed treatment itu 2 mili lebih sedikit kilo. Oke. Nah, Paman, dari proses dari mulai 1 hari sampai dengan sekarang ini berapa hari sih, Mas? Ini 5 hari. 5 hari. Nah, ini kan dapat terlihat ya yang serempak, tumbuh serempak itu yang pakai seed treatment lah dapat terlihat. Dan yang ini yang belakang enggak. Iya, karena menggunakan perlakuan ya. Oke, benar. Cuman dari awal apakah ada perbedaan gitu kan? Apa langsung lesat yang itu? Nah ini yang menarik, soalnya saya nggak nyangka ya, soalnya awal-awal saya kira justru yang ini yang bakal serempak langsung semua gitu. Ternyata enggak, yang ini agak lambat untuk pertumbuhan awal. Yang ini justru lebih cepat. Yang kontrol? Ya, yang kontrol lebih cepat. Dia bisa dibilang hari pertama dia udah muncul, yang ini belum. Hari kedua yang ini udah ada agak segini lah ya. Ya. Yang ini masih baru muncul gitu. Cuman di hari keempat, hari kelima bisa dibilang ini jadi seragam. Malah ini lebih seragam kan dari segi ukuran, sedangkan yang ini yang depan lebih tinggi, yang belakang ini pendek. Oke, itu kalau misalkan boleh tahu jawaban itu faktor dari apa sih kira-kira? Faktor kalau yang saya tahu dari si cruiser itu kan bentuknya di dalamnya ada kandungan gel atau agar-agar, jadi sehingga yang membuat si bijinya agak terbungkus, jadi agak lama dia tumbuhnya. Cuman si agar-agar yang menyelimuti biji tersebut ada gunanya, nanti kegunaannya untuk mencegah hama penyakit. Nah gitu. Nah, ngomong-ngomong tertarik juga itu buat melindung dari vektor ya, dari hama. Berarti itu dapat melindungi si tanaman dari usia berapa sampai berapa hari sih, Bang? Yang menggunakan seed treatment? Karena ini masih dalam masa percobaan ya, belum saya aplikasikan penuh, masih coba-coba, karena kan masih katanya pakai cruiser bagus. Cuman selama ini saya pakai selama 5 hari ini masih aman, jadi misalkan ada serangga yang hinggap di sini tuh dia mati. Oh gitu. Nah, contoh serangga yang bisa dikendalikan atau di perlakuan cruiser itu seperti hama apa aja sih? Untuk hama-hama penyakit yang bisa dikendalikan oleh si cruiser ini adalah tipe-tipe hama yang menusuk dan menghisap, dan juga menghisap dan mengunyah. Contohnya kalau misalkan di menusuk dan menghisap ada tungau, ada
lawan disebut kungkang, lamun di lembur mah disebutnya yang nu bau gitu. Trip juga berarti bisa. Trip bisa. Trip bisa. Terus hilet. Benar itu kan menghisap ya. Nyamuk juga soalnya termasuk menusuk dan menghisap. Oke. Berarti kalau misalkan tidak ada perlakuan fluizer di pajosku nyamuk, bentol atau mandi? Ya, cuman kan nyamuk nggak menghisap padi masalahnya. Nyamuk nggak menghisap padi, jadi nggak tertarik. Cuman emang ada beberapa kemarin ada yang menghisap mati. Nah, kalau misalkan dosisnya itu bukan dosis sih, lebih tepatnya konsentrasi ya. Konsentrasi per satu botol itu buat 5 kilo benih. Ya. Itu apakah hanya benih padi atau misalkan semua benih sih? Bisa semua benih. Soalnya saya juga pernah pakai di benih di selada, di romaine. Terus itu perbedaannya sama padi, apakah signifikan seperti ini atau misalkan ada perbedaan? Ya, bisa dibilang kalau yang di selada lebih signifikan ya dari antara kontrol dengan yang menggunakan cruiser. Soalnya ini juga sama sih signifikan, cuman pertumbuhannya bisa dibilang ini kan lebih cepat yang kontrol ya. Iya. Sedangkan yang di selada saya pakai itu lebih cepat ya pakai cruiser. Dan lebih serempak. Kalau misalkan kontrol ada beberapa yang tidak tumbuh, ada yang ya. Jadi dari 100 biji yang saya tanam di selada misalkan. Iya. Kalau yang pakai kontrol paling 80 yang tumbuh 70 sampai 80 yang tumbuh yang jadi, sisanya mati lah gitu. Kalau yang pakai cruiser tumbuh semua. Oke. Tadi melanjut dari si cruiser itu ada sejenis kayak jelly gitu ya pemainnya bahannya. Nah kalau misalkan dosisnya berlebih atau misalkan kurang, apakah ada minus atau plusnya sendiri? Kalau misalkan dari segi itu jelas pasti ada minusnya ya. Karena si jelly tersebut kan pasti menutupi si benih. Jadi ada kemungkinan, karena saya belum mencoba ya, ada kemungkinan si benih tersebut tidak akan tumbuh. Oh karena si kulitnya emang Ya, tertutup jelly itu. Ya. Oh sama sekali nggak bakalan tumbuh ya? Sama sekali. Kalau misalkan kurang? Kalau kurang akan tetap tumbuh, cuman kekurangannya tadi kan karena si jelly ini kan menutup ini kelebihannya untuk hama penyakitnya nanti agak kurang dari segi hama penyakitnya, pencegahannya agak kurang. Tapi kalau misalkan perangsangnya sama ya? Perangsangnya sama. Oke. Nah mungkin dapat dilihat ini yang kontrol emang tanpa perlakuan, dan ini yang menggunakan seed treatment itu. Paman, jadi kalau apa sih keuntungan petani kalau misalkan terutama petani padi ya, ini kan benihnya benih padi. Mungkin bisa disampaikan saran untuk para petani padi baik yang di daerah Priangan maupun dimanapun sahabat yang berada, apa keuntungan yang menggunakan cruiser? Yang jelas kalau dari segi pertumbuhan ya, kalau misalkan dilihat dari seperti ini, dari pertumbuhan bisa dilihat lebih serentak, lebih banyak yang ini, terus ada zat perangsang, ada pencegah hama penyakit. Kedepannya mungkin karena ini masih percobaan ya, saya belum mencoba yang di lahan langsung, ada kemungkinan dan beberapa saya dengar juga di petani-petani yang sudah coba itu hasil panennya meningkat, tonasenya meningkat sekitar 80%. 80%. Mantap. Berarti kalau misalkan misalkan biasanya nggak nyampe 80 sih kayaknya gitu. Kalau hitung-hitungan biasanya 5 ton naik di 8 ton gitu. Dari per luasan? Oh luasannya, aduh itu tuh berapa ya? Seberapa itu saya lupa lagi. Cuman emang segitu kurang lebihnya gitu. Nah, mungkin dengan adanya video penggunaan seed treatment atau perlakuan ini bisa menambah informasi dan juga relasi. Oke. Ya mungkin ada tambah lagi, Bang? Itu saja mungkin karena dari segi pertumbuhan kalau di padi kan saya masih baru percobaan,
belum terjun langsung lah, baru mencoba antara kontrol dengan si seed treatment. Kecuali kalau misalkan di dari sayur-sayuran saya pernah pakai, emang ada pertumbuhan, dari segi pertumbuhan, terus dari segi bobot emang bertambah per tanamannya. Oke, terima kasih Bang Mandroyan atas waktu dan juga saran dan hasil dari perlakuan ini. Nah, buat para sahabat tani dimanapun kalian berada, dikarenakan seed treatment menggunakan Cruiser itu selain daripada bisa merangsang benih tersebut, dan juga tadi bisa melindungi dari vektor atau hama yang menusuk dan menghisap, dan juga menghisap dan mengunyah, otomatis bisa menghindari benih padi dari serangan penyakit dikarenakan vektornya itu atau hamanya dapat dikendalikan dan meminimalisir adanya serangan penyakit. Jadi kalau misalkan menggunakan seed treatment, otomatis Bapak nggak akan ada yang disebut dengan hama punduk atau misalkan bebeluk dan sundep gitu, dikarenakan di usia benih, di usia dini sudah dihindarikan. Mungkin di akhirnya video kali ini dapat menginspirasi atau misalkan dapat sedikitnya menambah informasi bagi para petani padi dimanapun kalian berada. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini supaya sahabat tani dimanapun kalian berada mengetahui informasi tentang perlakuan benih. Terima kasih Bang Mandroyan. Sama-sama. Salam. Salam.